Oke, selamat sore. Ini malam apa sore ya? Udahlah ya. Ya, kita kembali lagi minggu ini di market review ya. Ini untuk hari Senin. Mari kita lihat market kita ya. Nah, kalau hari ini indeks harga saham gabungan lumayan. Tapi menjelang sore, kalau teman-teman perhatikan ya, dia sempat diturunkan ya. Sempat diturunkan. Jadi membentuk shadow seperti itu. Tapi ya 2 hari ini sih cukup bagus ya untuk indeks harga saham gabungan. Moga-moga dia udah cukup di bottom, terus habis itu udah mulai naik lagi. Jadi market direction-nya seenggaknya ada inilah ya, ada peluang untuk kenaikannya sedikit ya, kenaikan sampai ke atas lah, mungkin sampai akhir bulan, sampai bulan Juni juga moga-moga cukup bagus ya. Oke. Nah, hari ini juga salah satu saham kita S Hardware ya. S Hardware sudah breakout. Oke. Nah, kita bicara dulu nih karena banyak sekali yang ngejar nih ya. Nah, sekarang nih saya buang dulu. Oke ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih apakah kita harus kejar? Kalau belum dapat barang gimana nih? Kan kebiasaan, ini breakout. Berarti kan kita kejar dong. Ya, breakout. Oh, jangan-jangan dia akan langsung to the moon. Karena apa? Ini kalau lihat dari stage satunya udah kelar. Ya, stage satunya udah kelar. Jadi kalau kita bilang fase akumulasinya yang di bawah itu sudah selesai. Nah, kalau dia udah selesai gimana? Tahap yang keduanya itu adalah dia akan ada SOS. Dia akan ada base. Ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat ya, benar nggak dia akan ada base? Nah, kita akan lihat begini. Yang kita pakai itu apa? Yang kita pakai itu teman-teman cek volume profilnya aja lah ya. Volume profile, kita cek saja volume profile. Nih, tadinya volume profilnya, ini sekarang masih di bawah nih. Karena dia stage satunya, itu harga rata-ratanya atau point of interest-nya atau kontrolnya itu ada di rata-ratanya di sekitar 500. Ya, ada sekitar gopek. Jadi artinya kalau melihat range ini aja, range pada saat dia melakukan akumulasi, ini sebenarnya sudah apa ya? Udah tinggi. Ya, udah terlalu tinggi. Kenapa ya? Karena kita koleksinya rata-rata ada di sekitar 400-an, ya kan? Ada di sekitar 400-an. Jadi kalau misalnya teman-teman um, baru beli sekarang ya itu udah jelas ketinggian ya, udah jelas ketinggian. Bagaimana kita harus melakukan pembelian kalau misalnya kita ketinggalan di S Hardware. Nah, ini adalah kesempatan terakhir teman-teman untuk buy S Hardware ya sebelum dia nanti confirm. Oke. Nah, apa yang teman-teman lihat di sini, kita mau nanti harga rata-ratanya itu pindah ke atas. Sekarang kan adalah sebentar kok saya hapus ya. Sekarang adalah harga rata-ratanya ada di sekitar gopek, ada di sekitar 500 kan. Jadi kalau lu beli sekarang di 630-an, itu berarti harga sekarang itu udah ketinggian, lebih tinggi daripada harga rata-rata di mana orang-orang koleksi si S Hardware. Ya, dengan kata lain, jadi kalau lu lihat sekarang ya, sudah banyak sekali yang floating profit di S Hardware. Ya, sudah banyak sekali yang floating profit di S Hardware. Jadi kalau lu kejar percuma. Ya, percuma, orang-orang udah pasti pengennya taking profit ya, taking profit. Saya nggak tahu teman-teman udah profitnya berapa. Tapi yang pasti untuk saat ini udah ketinggian. Nah, sekarang bagaimana kita melihatnya? Melihat kesempatan kita masuk lagi, oke? Okay? Nah, kita ambil profil dari atas ya, dari atas. Kita maunya nanti dia akan pindah profilnya. Sorry sebentar ya. Dan ini. Nah, oke. Okay. Ya, dari atas itu, ya dari atas ini pas dia turun tuh truk gitu ya. Sampai ke bawah, ya udah saya sembarangan aja ya. Tapi yang pasti dari atas sampai ke bawah. Nah, teman-teman lihat ya. Harga rata-rata mereka, volume tertingginya pada saat sekarang itu ada di bawah sini, yaitu pada saat di set satu itu. Ya, jadi ini dengan kata lain, dia masih udah dari atas sampai ke bawah pun, harga rata-rata mereka itu masih di bawahnya. Jadi masih di sekitar 500. Jadi kalau sekarang beli, itu masih kemahalan. Nah, bagaimana kita lakukan pembelian selanjutnya, yaitu pada saat dia membentuk yang namanya SOS. Dia kan udah break nih. Dia membentuk SOS. Nah, SOS-nya kemungkinan besar akan ada di mana? Nih, teman-teman bisa lihat kemungkinan besar akan terjadi di daerah di mana volumenya juga besar. Yaitu di mana? Kalau ini kan adalah volume terbesar ya. Nah, di sini juga gede. Oke, di sini juga besar. Selebihnya di atas itu kecil. Ya, di atasnya udah kecil-kecil sampai di atas sana.
Ya, dia sampai di atas ini nih. Oke, itu biasanya udah daerah-daerah kita distribusi lah. Oke, nah ini ada satu volume lagi yang lumayan gede di sini. Saya setelah dia breakout set 1, ini breakout set 1, ini ada volume yang lumayan besar. Nah, kalau teman-teman lihat di area volume tersebut, maka teman-teman akan ketemu yang namanya PS. Nih, ya saya gedein. Nah, teman-teman akan ketemu yang namanya PS. PS-nya ada di area sekitar 650 sampai 800 ya, itu akan ada peluang terjadinya SOS daerah situ atau reakumulasi daerah situ. Sehingga nanti kita akan mulai lihat pada saat dia udah mulai PS, dia udah mulai PS. Dia udah mulai melakukan SOS namanya sign of strength ya. Jadi tanda-tanda kekuatannya mulai nongol di situ. Kan ini udah breakout. Kalau lu dari price action lu udah bisa mengatakan bahwa oh, dia breakout. Nah, habis dia breakout apa? Kita akan biarkan dia lari, kemudian dia akan retest. Ya, dia akan retest ke resisten yang berhasil dia breakout. Sekarang jadi supportnya. Oke, itu kalau di price action kan. Nah, kalau teman-teman lihat di patternnya secara keseluruhan, oke, maka daerah situ, daerah 650 sampai 800 itu ada peluang terjadi reakumulasi kembali. Ya, jadi dia tidak akan ada base di sana. Ya, dia akan ada kayak sideways kecil gitu baru akhirnya naik. Nah, pada saat sideways kecil ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi. Konfirmasi apa? Benar nggak apa yang sudah gue koleksi? Apa yang gue proyeksikan ke depan tentang S hardware ini? Bukan saya ya. Maksudnya marketnya ya. Marketnya memproyeksikan. Jadi institusi, si smart money, si gajah ya. Dia memproyeksikan kalau S hardware itu bakalan begini gitu ya. Bakalan kembali ke zaman pendapatannya bakalan kembali ke zaman sebelum pandemi ya, seenggaknya kayak gitu lah ya. Nah, jadi dia akan nunggu apa di sini? Teman-teman akan lihat ini sekarang bulan apa? Bulan Mei. Ya, bulan depan adalah Juni ya. Jadi akan ada laporan Q2-nya di situ. Ya kan? Begitu Q2-nya dia udah terkonfirmasi, maka ini akan ada kenaikan lagi. Ya, ini akan ada kenaikan lagi. Nah, point of ini yang garis merah ini dia akan naik ke atas. Ya, dia akan naik ke atas sehingga nanti harga volume karena reakumulasi kan. Ingat ya, reakumulasi berarti dia melakukan akumulasi kembali. Jadi volume yang di sini akan berkembang. Ya, jadi nanti yang merah ini akan pindah ke atas sini. Pindah ke atas itu. Sehingga kita bisa memberikan buat kita nih ya konfirmasi juga, oh ya SOS terjadi di atas. Ya, SOS sudah mulai terjadi di situ. Nah, hal yang sama mungkin teman-teman kalau misalnya bingung ya, teman-teman mungkin bisa lihat dari BRIS ya, BRIS. BRIS maksudnya begini nih. Apa sih merahnya pindah ke atas gitu segala macam kan? Ya ini volume profile ya teman-teman ya. Kalau misalnya yang di coaching class teman-teman bisa lihat kembali lah video tentang volume profile. Nah, ini ya. Ini saya buang dulu ini. Nah, teman-teman lihat ya. Saya kalau misalnya taruh volume profile di situ, oh nggak bisa ya dibuang itu ya. Nah, teman-teman akan lihat si yang biru itu, yang ini kalau saya buang semua ya. Oke. Yang garis merah itu sudah di atas ini. Ya, tadinya di mana dia? Tadinya di sini. Bentar ya. Kalau dia di set 1, tadinya dia di sini. Ya, di set 1, nih. Sebelum dia berakhir, tadi di bawah situ. Ya, lihat ya teman-teman ya. Tadi di bawah sini. Oke? Nah, karena terjadinya reakumulasi, maka dia pindah ke atas sini. Ada reakumulasi. Ngerti ya? Jadi dia udah melakukan akumulasi cukup banyak di set 1. Kemudian dia reakumulasi. Jadi melakukan akumulasi kembali ya di daerah SOS. Jadi daerah SOS-nya. Jadi kalau teman-teman lihat dari atas sampai ke bawah deh ya. Anggaplah ini dari paling tinggi sampai hari ini. Ya, dia udah mulai di atas. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau saya nggak sampai ke atas, ini kan volumenya lihat ya, udah pindah ke situ kan. Kalau saya nggak sampai ke atas, sampai ke set satunya aja, teman-teman bisa lihat ini misalnya sampai sini ya. Ya, nih. Ini kan masih di sini nih. Ah, ini berarti nyangkut banyak nih. Ya, ini masih di 2100. Kemudian pindah ke bawah situ, pindah ke bawah situ, akumulasinya akumulasi ya. Ini berarti nanti ya teman-teman akan lihat dia mungkin akan agak susah nih nebus ini nih. Ini ya, sebentar saya sekalian tandain aja. Ini daerah sini.
Nih, teman-teman nanti akan lihat breeze ya, dia akan berhenti dulu di daerah sini. Di 1965 sampai 2240 ya. Oke, dia akan berhenti dulu di situ. Ya, mungkin nanti juga akan ada base daerah di bawah situ sebelum dia tembus ke area ini ya. Atau dia mungkin nanti akan masuk ke 1900, anggaplah 1950 sampai 2250, dia akan base lagi di situ. Jadi kalau dia udah di daerah stage 2, daerah markup, maka yang kita pakai itu adalah base on base kan. Nah, jadi ada peluang nanti akan ada base pertamanya kurang lebih di daerah sini. Nih, kurang lebih nanti akan ada dari situ ya. Tapi teman-teman ya, kalau saya panjangin ini, kita mau lihat nantinya yang tadinya dia ada di 1350 itu berpindah ke atas itu. Ya, nggak apa-apa lah, saya ambil dari atas. Nah, dia akan berpindah ke daerah SOS 1730 ya. 1730 di mana di situ terjadi reakumulasinya. Ya, setelah dia akumulasi yang pertama yang rata-rata mereka itu di 1350 atau sekitar 1400 lah ya. Kurang lebih daerah situ. Ya, nah sekarang dia ada SOS, jadi dia mulai kembali reakumulasi sehingga itu terjadi kenaikan di sana menjadi 1730-an. Itu harga rata-ratanya saat ini. Ya, ini kalau teman-teman nggak mau pakai dari atas, ambilnya dari bawah. Saya tarik lebih panjang, kayaknya sama kurang lebih. Nah, iya. Ya, dia ada di sekitar 1700 gitu. Kurang lebih ya. Jadi ini yang kita mau lihat nanti di S-Hardware. Jadi S-Hardware yang tadinya sekarang ada di Gopek kan. POI-nya atau POC-nya itu yang garis merah itu ada di bawah ya. Kemudian nanti dia akan naik ke atas. Naik ke atas itu tandanya reakumulasinya terjadi. Oke? Reakumulasinya terjadi. Itu kurang lebih kalau teman-teman mau ngambil S-Hardware ya. Jadi itu yang teman-teman lakukan. Jadi tunggu dia best, tunggu SOS-nya terkonfirmasi, baru lu buy. Ya, baru lu mulai masuk lagi ke situ. Jadi areanya ya kurang lebih kalau lu ambil breakout sekarang ya berarti kan lu buy on breakout ya. Lu buy on breakout, kemudian nanti lu konfirmasi lagi. Nanti pasti akan ada retest. Nah, di situ lu ambil lagi. Ya kalau ngomongin gampangnya ya untuk price action-nya ya. Kan dia habis breakout, lu buy kan? Breakout konfirmasi, breakout lu buy. Kemudian kalau dia naik, lu biarkan dia naik. Akan ada retest. Nah, pada saat dia retest, lu beli lagi. Ya kalau lu nggak ngerti soal pattern-patternnya si Wyckoff ini, nah matinya lu tunggu dia retest kembali, itu saatnya lu buy lagi, lu untuk lakukan cicilan. Karena apa? Daerah reakumulasi ini nggak akan berlangsung selama daerah set 1. Dia akan lebih singkat reakumulasinya. Jadi sehingga lu bisa melakukan pembelian lebih cepat ya. Jadi maksudnya cicilnya juga lebih cepat. Oke? Itu kurang lebih untuk S-Hardware. Nah, terus teman-teman mungkin ngelihat pattern ini, nanti akan terjadi lagi nggak sama yang lain. Nah, habis itu yang satu lagi ya. Saya mau bahas tentang deal ya. Nah, deal. Ini juga sama ya. Ini juga teman-teman nggak usah kejar. Dia kan masih ada trendline tuh. Ya, trendline di daerah sekitar 212 tuh. Nah, itu tunggu dia breakout lagi. Ya, kalau dia breakout, itu sebenarnya mengkonfirmasi doang stage-nya. Ya, kalau dia stage satunya kelar. Ya, stage satunya kelar. Tapi masih ada trading range lumayan gede di daerah atas tuh sampai ke 300. Oke? Ya, jadi ini nggak usah teman-teman kejar. Jadi misalnya saya ambil contoh di sini ya. Ini trading range ya, ini pasti agak tinggi nih. Kenapa? Karena ada pergerakan tiba-tiba naik. Ya kan? Di daerah 226. Ya, 226. Jadi teman-teman nggak usah kejar. Dia nanti tunggu dia breakout trendline-nya dulu. Ini trendline weekly ya. Kalau untuk DILD ya, itu trendline weekly. Jadi kalau teman-teman ambil chart, ya teman-teman akan lihat di weekly-nya itu ada sebuah trendline di situ, clear banget, kelihatan sekali. Ya, itu adalah di daerah situ. Jadi kalau lu tunggu dia break, nah lu baru masuk pertama. Nah, habis itu nanti akan ada SOS-nya. Karena kalau kita lihat PS-nya lumayan gede. Ambil yang daily aja biar kelihatan. Nah, ya PS itu kalau teman-teman mungkin ambil price action itu mungkin lebih, dia bisa saja bentuknya adalah
supply dan demand ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada drop, best, drop lagi ya. Itu daerah-daerah PS-nya nih. Drop, best, drop. Ini saya gedein aja ya. Nah, ini teman-teman akan lihat ya, daerah PS-nya itu sekitar ya daerah PS sebelumnya itu ada di sekitar 260 sampai 330. Jadi peluang terjadinya SOS untuk DILD itu ada di sekitar 260 sampai 330. Jadi nanti dia akan ngebest lagi di situ. Karena untuk set satunya kebetulan ini agak gede karena ada lonjakan di tahun 2020 sampai 2021 tuh. Ya, ada sebuah lonjakan, nggak tahu itu mungkin Pak Lo lagi beli kali ya. Jadi makanya terjadi lonjakan di situ. Nah, setelahnya memang udah tiarap lagi kan. Nah, habis itu ya teman-teman kalau lihat teknikalnya, PS-nya itu dari situ. Daerah 260 sampai 330. Jadi kita mensuspek atau mencurigai ya nanti akan terjadi best itu di daerah 260 sampai 330. Jadi kesimpulannya gue boleh ikut nggak DILD? Masih boleh ikut nggak DILD? Nah, lu pakai saja metode buy on breakout. Jadi lu breakout trend line artinya dia udah selesai dengan downtrendnya. Bahkan ini kalau lihat dari daily-nya berarti dia udah selesai juga dari sideways-nya. Ya, jadi ini udah ada peluang untuk naik. Jadi lu buy on breakout, kemudian lu buy lagi pada saat dia retest, berarti ini kita ngambil higher high, higher low ya. Ambil swing ya. Jadi ini kita ambil adalah daerah yang kita sebut sebagai fase D ya, di mana LPS-nya terjadi last point of support, gitu. Ya, ini ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin. Terus habis itu ya, ini mungkin mumpung saya ingat ya, untuk pattern ini itu bukan untuk scalping, oke? Termasuk juga bukan untuk swing jangka pendek. Ya, kita nggak pakai untuk itu. Jadi jangan berharap ya, kalau lu masuk ke dalam pattern seperti ini atau cycle seperti ini, maka lu akan bisa mendapatkan cuan dengan cepat. Enggak, karena dia akan ada swing sampai dia selesai. Nah, ini kebetulan untuk DILD, untuk ACE, untuk BRIS, itu memang udah mendekati akhir. Ya, udah mendekati akhir. Jadi sehingga teman-teman bisa melihat itu, dia kok cepat gitu ya. Lu mau lihat dari fase awal, itu JPFA. JPFA itu baru kita suspek awal. Ya, baru kita curigai kalau dia udah mulai di awal. Jadi udah terjadi selling klimaks di situ, udah mulai ada fase A di situ, tapi ini kita nggak masuk. Kita mau konfirmasi dulu. Ya, konfirmasi apa? Nanti akan ada tesnya dulu. Nah, pada saat dia tes, dia bikin trading range. Kita bisa lihat trading range-nya. Nah, jadi kita akan ngambil di daerah-daerah support-nya. Daerah support itu berarti daerah bawah yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nanti dia akan retest lagi. Ya, dengan kata lain kurang lebih seperti itulah ya. Dia akan retest lagi. Tapi kayak deal ya. Teman-teman bisa lihat kan? Dia habis bottom ya, kemudian ini bikin trading range ya, dia akan tes ke support. Nah, lu buy di mana? Di daerah support. Kayaknya sih nggak ada ya spring di S ya. Ya, soalnya kenapa? Dia udah terlalu kelihatan untuk perubahannya kan. Ya, jadi ini teman-teman lihat ya, dia akan retest. Oke? Tapi ingat, pattern ini juga bukan lu ambil untuk sembarangan saham. Bukan untuk sembarangan saham. Di hari Rabu ya. Ya, hari Rabu apa hari Jumat kemarin ya. Kita udah bahas kan, saham-saham apa saja yang lu bisa ambil dengan cycle seperti ini. Oke? Dia harus ada memenuhi syarat, ada turnaround-nya. Ada turnaround-nya, ada perubahan pada fundamentalnya. Itu penting loh. Kalau enggak, alasan lu melakukan koleksi itu siapa? Buat apa? Ya, buat nakut-nakutin retail, ya, cuma buat ngambil untung dari retail, itu bukan gunanya pattern ini. Itu bukan gunanya si market maker. Itu bukan tujuannya market maker. Itu bukan tujuannya smart money. Itu bukan tujuannya institusi. Ya, soal lu akhirnya kejebak dengan manuver yang terjadi pada saat mereka melakukan pengumpulan barang, itu urusan lu. Ya, nah ini juga salah satu saya mau jawab gitu ya. Kenapa saya nggak bikin workshop yang 2 hari, yang sehari gitu ya? Dulu ya saya bikin, ya. Tapi teman-teman lihat ya, kalau cuma masalah teori toh, lu juga bisa lihat kok teori ini banyak kok. Saya udah sempat share ini juga banyak juga di YouTube kan.
Tapi apakah lu bisa ikutin? Belum tentu. Kenapa coba yang belum bisa ikutin? Karena prosesnya panjang. Nah, kesabaran itu nggak dimiliki oleh setiap trader. Ya, kalau cuma teori doang gampang beneran. Itu gampang sekali. Gitu ya, mudah sekali lu ikutin. Nah, maka dari itu kenapa saya lebih senang dengan coaching. Ya, kayak misalnya kita ngadain Zoom gitu ya setiap seminggu 3 kali. Tujuannya adalah untuk ngingatin teman-teman. Oh, ini loh. Ya, ini ya kayak gini ya. Nanti dia akan berlaku kayak gini gini gini. Gitu. Jadi ini prosesnya eh, apa ya? Ya lu nggak bisa bilang dalam 1-2 hari. Kalau cuma teori tok bisa 1-2 hari. Ya. Nah, karena ini prosesnya lama, lu butuh survive kan di pasar ini. Lu butuh survive kan. Itu sebabnya kenapa untuk mengikuti cycle ini, saya sarankan teman-teman harus punya yang namanya cash flow yang bagus. Cash flow. Jadi artinya kalau lu punya pekerjaan, stay di pekerjaan lu. Jadi akhirnya gaji itu bisa lu pakai untuk kebutuhan lu sehari-hari. Jadi cash flow lu jelas. Karena ngikutin ini lu kebayang ya untuk si deal aja, ngikutinnya itu dari September 2020. 2020 sampai hari ini masih belum confirm loh. Dia mau SOS apa segala macam itu masih belum confirm. Dia mau SES 2 itu belum. Ya belum kejadian. Ini dia baru mau nanti ya confirm untuk fase akhirnya. Kayak S-Hardware itu aja masih harus kita tunggu SOS-nya. Baru habis itu mungkin akan ada pergerakan selanjutnya. Ya kalau ini teman-teman bisa lihat kan, lu kebayang ya kalau lu tiba-tiba kehabisan uang, mau trading for living tapi pakai cycle seperti ini. Habis tuh. Ya kalau lu nggak punya persediaan yang lumayan, yang benar-benar gede untuk lu bisa pakai buat sehari-hari. Oke, jadi maka dari itu lu harus ikutin stepnya. Makanya kenapa saya suka dengan coaching? Karena dengan coaching minimal kita ketemu lebih lama. Kan? Jadi kan saya masih bisa masukin sesuatu yang mungkin saya lupa lah atau apa gitu kan. Itu saya bisa masukin gitu. Nah, karena lu mesti survive, ini juga bukanlah apa namanya? Bukanlah sebuah cycle yang dengan winning rate 100%. Enggak juga. Gitu. Apa yang lo mesti lakukan? Lu mesti sabar menunggu konfirmasi demi konfirmasi. Lu mesti sabar menunggu konfirmasi demi konfirmasi. Nah, konfirmasi itu dibutuhkan apa? Risk management. Karena kalau sampai dia gagal, misalnya contoh ya, gue udah masuk di selling climax, masuk di awal sekali terjadinya bottom. Gue udah masuk di situ. Terus dia naik, kemudian dia turun gitu. Pada saat dia turun, lu kebayang ya kalau misalnya contoh kayak deal ya. Dia udah sempat naik sampai 87%. Ya kemudian dia turun. Waduh, dia turun nih. Apa yang harus gue lakukan? Lu pasti sell dong di atas. Tapi yang jadi masalah adalah banyak sekali orang yang, oh ya udah gue nggak sell. Gue akan tunggu dia di bottom, gue masuk lagi. Nah, kalau lu udah naik sampai 87%, lebih baik lu sell dulu, tunggu dia di bottom. Kalau lu ambil di awal, ya. Tapi karena di awal itu adalah fase siluman. Siluman maksudnya dalam arti, kita nggak tahu nih, apa yang sedang terjadi. Ini tahun di mana pandemi terjadi. Kok bisa-bisanya properti naik begitu tingginya? Ya kan? Lu mesti melakukan riset di situ. Oh, akhirnya lu tahu nih. Oh, deal ternyata ngambil ada perumahan ini, ada ini, ada ini. Ternyata penjualannya cukup bagus selama pandemi. Jadi pada saat dia mulai bottom, nah di sini lu udah mulai punya data. Ya lu udah mulai punya data. Apalagi ini kan Pak Lo kan isunya waktu rumor awal-awal tuh Pak Lo ngambil. Ya, Pak Lo mulai koleksi pada si DILD. Nah, kalau dia koleksi, ya sudah gue pinjam aja lah analisa fundamentalnya dia. Kan nggak mungkin dong. Sekelas Pak Lo analisa fundamentalnya masih ecek-ecek kan? Karena kita trader, ya sudah gue pinjam aja. Dia punya analisa fundamental. Oh, berarti gue tahu dia bagus. Nah, itu kan mengkonfirmasi buat kita bahwa setelah fase siluman yang kita nggak tahu apa-apa, ini kok udah ada ya berita-berita ini. Jadi awareness buat kita. Oh, kalau dia turun ke bawah, ini saatnya gue buy. Ya, gue mulai koleksi. Kebetulan saja, saya baru ngambil sekitar 140-an ya. Kalau tidak salah, 140-an ini daerah-daerah di money spot yang bawah ini, kita malah nggak ambil. Ya, 140-an. Kemudian ya udah tinggal saya average. Jadi 140-an, 170. Nah, habis itu saya nggak average lagi. Jadi average saya itu ada di sekitar 160 sekian lah. Ya, oke. Nah, nanti masuk lagi kapan? Di SOS. Itu kebayang nggak? Itu berapa lama kita nunggunya? Nah, kalau lu nunggunya sekian lama,
Itu yang saya bilang, cash flow lu harus jelas. Nah, kedua, risk management sama money management lu juga harus jelas. Ya harus clear. Lu tahu dia lama, gue nggak mungkin langsung cemplung sekaligus. Nggak mungkin. Karena gue butuh konfirmasi demi konfirmasi. Ya setelah fase A lewat, mulai fase B. Nah fase B itu adalah, masih ingat ya, itu adalah akumulasi yang sesungguhnya terjadi. Akumulasi yang sesungguhnya terjadi, di mana orang udah mulai lupa lagi. Gitu ya, mungkin udah ada kenaikan sebelumnya, kemudian udah mulai lupa lagi. Nah, di situ ya lu mesti lakukan research. Jadi kalau dibilang trader nggak punya kerjaan, nggak mungkin. Kerja keras lu adalah lu seberapa besar research lu. Kalau lu melakukan research, itu pekerjaan lu ya. Maka lu akan lebih pede, lebih yakin dengan teknikalnya. Jadi nggak melulu pada teknikal. Ini kalau saya lo ya, ada yang murid teknikal ya sudah itu udah masing-masing lah ya. Tetapi saya lebih menekankan pada research-nya. Oke, kenapa? Karena bagian saya juga bukan di trader murni kan. Kita adalah di tekno-fundamentalis. Artinya apa? Kita juga menggunakan fundamental untuk bisa ngikutin pergerakannya. Kenapa fundamental? Karena itu data. Data itu nggak mungkin bohong. Ya karena itu angka. Angka itu nggak mungkin bohong. Gitu. Makanya kita pegang itu. Ya kalau lu lihat lebih gampangnya ya lu ikutin Q-nya kan. Saya sering ngomong kan, EPS-nya setiap Q itu kalau naik terus, otomatis pasti akan diikuti oleh kenaikan harga. Itu udah sejalan gitu. EPS naik, Q-nya harganya pasti ikutan naik. Kenapa? Karena mereka memprice in. Ya kan mereka memprice in untuk itu. Karena itulah lu lihat dulu step-nya untuk lu bisa ikutin cycle ini. Ya, karena banyak sekali kan yang bilang kayak misalnya kayak Brista. Dia menggunakan double top di situ. Ya udah nggak apa-apa. Itu adalah cara lu orang. Itu double top. Kemudian break neckline. Berarti kan udah pasti turun. Nah kok ini naik lagi? Oh ini naik sebenarnya untuk buang barang. Dia retest doang. Habis itu dia untuk turun lagi. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kalau teman-teman dapat dari 160, ya udah 1.600 sampai sekarang masih cuan. Ya kan? Kemudian dia naik lagi. Ya ini saya sih paling ya kalau misalnya teman-teman lihat bridge ya. Ya ini tinggal lengkapin aja lah pengetahuan yang teman punya ya. Yang kita harapkan adalah paling ada slingshot di situ atau rally best rally lagi gitu ya. Ya harapan kita sih seperti itu. Tapi ya nanti tinggal kita lihat di market. Cuman yang kita tahu dari semua ini, oh ini dia rata-ratanya di situ. Sehingga kita lebih pede. Gitu. Kemudian research kita mendasari pergerakan harga ini. Research-nya kita, ya perubahan fundamental nggak ada pada saat BRIS kena serangan, tidak ada perubahan, ya kan? Kemudian penggabungan si unit syariah BBTN juga tidak sampai terganggu, ya nggak ada kata-kata dari Menteri BUMN kalau BRIS ini nih keserang nih, tunda dulu deh, kan belum ada. Ya belum ada, dan itu kejadian juga masih nanti Desember kan. Ya. Nah, yang kita lihat sekarang kita mau tunggu itu apa? Q1-nya udah bagus si BRIS. Nah, kita tunggu di Q2-nya. Ya Q2-nya bagaimana? Nah, kalau Q2-nya bagus, ya harusnya pasti ikut. Nah, kalau dia nge-best sampai Q2, ya lu udah harus siap. Lu udah harus siap, ya kan? Nah, siapnya gimana? Ya gue nge-best juga, berarti gue nunggu di dalam situ. Ya ambil contoh kayak misalnya S-Hardware. Sekarang ini naik kan, lu seneng kan? Nanti kalau dia nge-best, lu harus siap juga. Kenapa? Karena memang dari awal strategi begitu. Gitu, cycle-nya begitu. Ya, nge-bestnya berapa lama? Ya tergantung. Mungkin dia akan nunggu sampai dekat-dekat laporan keuangan Q2 keluar. Bisa jadi. Atau mungkin nanti ada keluar lagi berita apa gitulah tentang S-Hardware dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang sama dengan teman-teman kalau lihat dari mungkin JPFA. Ya, JPFA itu awal tuh. Nah, lu mau ikutin nggak? Lu kalau mau ikutin, nah lu tungguin. Ya, lu tungguin. Karena dia masih awal. Jelas kita belum masuk. Nah, yang mungkin udah mulai jelang-jelang akhir itu yang udah mulai kelihatan adalah INTP ya semen INTP SMGR itu udah udah mulai di ujung-ujung. SMGR kita cuma confirm aja dia spring apa enggak. Kalau dia spring, ini sih kayaknya sih ada konfirmasi spring ya. Ini udah mulai ada high. Nah, ini tinggal tunggu dia jebol apa enggak di di atas nih. Kalau dia balik lagi kan. Nah, kita mau konfirmasi itu aja.
Nah, kalau dia spring, ini harusnya udah mulai ada pergerakan lagi LPS, LPS, LPS sampai nanti dia SOS gitu. Jadi ini agak premium aja sih harganya ya. Jadi ini kan 6.000 ya. Ini sudah stock split loh. Kalau enggak ya dia kayak INTP harganya 10.000 lebih. Ya 9 ribuan sih waktu stock split. Nah, ini lihat INTP. Ini kan udah money spot. Ya, ini kan udah money spot. Kita cuma tunggal nunggu dia mau ke atas atau ke bawah. Gitu. Tapi memang premium harganya. Tapi ini udah di ujung ya, udah di ujung. Artinya dia udah mulai masuk ke fase D. Ini tinggal LPS, LPS, LPS. Nah, research lu gimana? Ya lu dukung dong research lu. Apa yang membuat dia naik? Apa yang akan membuat dia naik? Yang pasti adalah harga bahan bakunya udah pasti murah. Ya udah jauh lebih murah dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Harga bahan bakunya apa? Batu bara. Ya batu bara dulu nih. Itu udah jauh lebih murah. Ya, kemudian belum lagi teman-teman lihat ya, kemarin ada kucuran berapa triliun tuh yang buat membetulkan jalan-jalan. Kira-kira akan pakai semen atau tidak ya? Kalau dia melakukan pembetonan dan sebagainya. Itu pakai semen nggak? Berarti kan sebenarnya ini ada proyek-proyek lagi buat mereka. Kemudian pasar ekspornya gimana? Karena mereka juga ekspor. Pasar ekspornya gimana? Kemudian belum lagi kalau teman-teman di SMGR, itu kan ada penggabungan antara SMBR. SMBR kan udah selesai tuh gabung ya. Kemudian ada namanya yang punyanya SMBC ya, yang Holcim ya. Teman-teman nanti cek lah ya. SMB, benar nggak? Semen Indonesia. Yang satunya lagi ya, teman-teman cek lah. Itu nanti akan digabungkan juga sama SMGR. Ya, nah itu membuat SMGR harusnya tambah gede dong. Benar nggak? Nah, kalau dia tambah gede, ini kan udah digabungin nih semen yang Batu Raja, kemudian semen yang satunya lagi. Ya, nah ini membuat SMGR tambah bagus atau sebenarnya tambah beban? Ya kalau misalnya lihat keadaan kayak gini, nah ini yang teman-teman mesti research. Jadi kalau lu bilang, udah depend on technical aja. Kalau kita nggak bisa, kalau cycle kita nggak bisa. Ya lu kalau mau pakai yang cycle begini, lu mesti lihat alasannya. Ya, alasannya. Kenapa dia melakukan akumulasi? Kenapa dia sampai rela keluarin uang triliunan, miliaran, ratusan miliar untuk membeli barang ini? Harus ada alasannya. Ya, sama halnya kayak misalnya teman-teman lihat SoftBank atau satunya lagi siapa gitu ya, membuang terus Goto. Padahal katanya Goto kan akan menjadi sesuatu yang wow, luar biasa. Ngapain SoftBank buang barang terus? Pasti ada alasannya. Gitu. Kenapa dia alasan dia buang barang terus? Gitu ya. Oh, karena dia mau menutupi kerugiannya dia. Lah, emang SoftBank nggak punya uang untuk bertahan setahun 2 tahun lagi apa? Gitu kan? Itu kan teman-teman harus ini kan apa ya jadi um, kritis gitu loh berpikirnya. Kenapa dibuang? Ya, SMCB ya Holcim ya. Gitu kurang lebih. Oke, teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih kalau lu mau melakukan mengikut-ikut gini ya makanya kenapa dari awal lu harus ready dulu ya ready dulu syarat-syaratnya jadi nggak cuman oke, ya disupport gue beli ya disupport gue beli nggak kayak gitu ya lu mesti ready dulu kenapa karena coba bayangkan ini supportnya terjadi di 19 Maret 2020 kalau lu ikutin dan barang lu masih dalam situ berarti kan lu cicilnya di daerah Agustus 2021 ya itu udah tahun loh. Ya, kemudian ada lagi kesempatan lu cicil di Maret 2020, di Juli 2020. Ini setahun lagi. Jadi totalnya 3 tahun. Nah, kalau uang lu, ya kalau lu trading for living ini bisa nggak? Nggak bisa pakai gaya ini. Makanya lu butuh cash flow. Jadi ikutin dari awal. Kalau lu mau ikutin pattern ini, itu makanya kenapa saya lebih senang coaching dibandingkan dengan workshop. Kalau workshop, ya udah teori talk. Gitu kan? Tapi kalau coaching kita bisa ikutin bareng-bareng. Ini 3 tahun loh coba bayangin proses akumulasinya. 3 tahun. Coaching sehari 2 hari. Ya begitu pulang kelas, teman-teman udah pasti lupa. Coba kita lihat BBTN. Iya udah lama banget nggak lihat saham ini ya. Tapi kayaknya sih agak tinggi ya semua saham-saham yang lain. Saham-saham yang enggak ya. Oke, nih trading range-nya ini ambil weekly aja biar nggak gede. Nah, teman-teman lihat ya. Range-nya
Itu dari, kalau saya ambil shadow aja ya. Ambil shadow ya. Ini kan penurunannya nih. Coba lihat volumenya. Nah, ya. Ini klimaksnya di situ. Udah. Oke, berarti range ini 685 sampai 2100. Ini lihat di weekly aja, pasti langsung kelihatan tuh weekly. Ya karena ini klimaks ya, udah jelas klimaks kan. Tuh ya. Ya, kelihatan kan ya, klimaks kan? Nah, jadi ini udah range-nya udah jelas ya, di trendline pertama udah break, trendline pertama udah break. Oke. Kemudian trendline kedua kita tunggu dia break. Ya. Nah, nanti ini apakah akan ada spring atau enggak? Ini yang sedang kita tunggu ya. Kalau dia ada spring ya berarti akan turun, kalau enggak berarti akan LPS lagi. Ini ya, tapi ini weekly ya. Kita lihat ke daily. Nanti BPTN kita coba cek ya. Siapa tahu dengan di unit syariahnya dilepas, mungkin dia lebih baik kali ya atau gimana. Teman-teman research dulu deh. Tapi ini memang saham yang big cap ya. Jadi artinya kalau market direction-nya masih belum bagus, kita coba hindarin dulu deh. Ya, tapi kalau market direction udah bagus, ini ada peluang sih. Ini memang udah di akhir-akhir nih. Oke, ini kurang lebih BPTN ya. Jadi moga-moga dia udah mulai berakhir. Kita cek itunya ya. Ya, disclaimer on ya. Oke. Oke, nah ini kita cek ya profilnya ya. Teman-teman lihat ya. Nah, itu udah di situ. Ini average-nya itu kurang lebih di sekitar 1250 ya, kurang lebih ya di point of interest-nya itu sekitar segitu. Jadi teman-teman bisa lihat nanti volumenya lebih gede di mana? Volumenya gede di atas. Jadi nanti akan ada SOS memang iya di atas ya. Kelihatan sih. PS-nya akan ada di daerah sini. PS-nya akan ada di daerah situ kalau lu mau tunggu sampai PS-nya ya. Di 1950 sampai 2800. Ini kurang lebih PS-nya ya. Tapi kita lihat dulu, ini tinggal kita lihat trendline keduanya patah. Kalau trendline keduanya patah berarti udah kelar. Jadi nanti akan ada fase LPS-nya. Ini kan trendline pertamanya udah patah. Berarti kan downtrend-nya untuk BBTN ya. Saya balik lagi ke BBTN. Trendline pertama udah patah. Trendline kedua kita tungguin. Jadi ini berarti kan fase B. Untuk kelarin fase masuk ke fase C. Jadi kalau fase C dia kalau ada spring ya berarti udah langsung ke D. Ya kalau D berarti LPS kan. Nah, nanti akan ada SOS di daerah situ. Berarti ini cukup menarik ya BBTN ya. Tapi nanti kita perhatikan ya. Teman-teman nanti yang memperhatikan BBTN nanti tolong dikonfirmasi ya. Tolong dikonfirmasi, tolong teriak-teriakan juga lah. Oke? Ya, saya pikir untuk hari ini cukup ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu besok waktunya Forex ya. Saya menemukan sesuatu yang menarik di Forex, tapi nanti coba kita share ya di besok ya. Buat teman-teman yang mau gabung di Forex, maksudnya untuk itu ya, untuk Zoom-nya teman-teman bisa ke admin ya. Nanti minta linknya aja. Kalau nggak masuk aja ke grup tele ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit ya. God bless. Thank you.